Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Vikaris Kristi F. Lekahena. Ungkapan situasi. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita bernyanyi Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Amin. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup
untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus pasal 3 ayat 5 menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bersoraklah, hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah, hai alam semesta, Kau Allahku. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa rendah hati kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal percaya penuh kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa kami. Kasihanilah dan bebaskanlah kami ya Allah dengan kuasa penebusan Kristus. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa,
sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau meredam hasratmu, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, datang segera kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, puji-pujian bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh solois Bapak Doni Latuprisa. Persilahkan.
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami lemah dan terbatas adanya ya Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan sabda kebenaran firman-Mu yang begitu kudus dan mulia. Untuk itu ya Tuhan, di dalam ibadah kami saat ini, curahkanlah hikmat dan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti, bahkan melakukan setiap sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan soraklah
Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan 11 yang mengatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang terkenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan Allah loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, bada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ini kali pertama saya ada di mimbar besar ini untuk menyampaikan kebenaran firman kepada keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus adalah surat yang surat yang Paulus tulis ketika Paulus berada di Makedonia. Artinya Paulus tidak sedang bersama-sama dengan jemaat di Korintus. Namun ia tetap mendampingi pertumbuhan iman jemaat yang ia beritakan Injil tentang Tuhan. Sekalipun hanya berupa surat, karena waktu itu belum ada kecanggihan teknologi, belum ada WhatsApp. Jadi masih berupa surat.
Sebelum masuk dalam bacaan kita hari ini, saya mengajak kita untuk sekedar menyegarkan pengenalan kita bersama tentang siapa itu Paulus, yang saya yakin sudah kita kenal sejak masih di Pelkat PA. Jika ibu bapak dan saudara-saudara tahu seberapa hebat perjalanan Paulus, seberapa jauh jarak yang ia tempuh, berapa banyak jiwa yang kemudian mengikuti Tuhan setelah mendengarkan pemberitaan Paulus, maka yang ada dalam benak kita kemudian, oh, Paulus ini berarti adalah sosok yang gagah, dalam arti tinggi besar, berperawakan kokoh. Ternyata tidak, ibu bapak dan saudara-saudara. Kalau kita buka pada smartphone kita, di Google, kita googling begitu, kita ketik Paulus, maka nanti di situ yang keluar adalah sosok seorang pria yang bertubuh kecil dan tidak tinggi. Tubuhnya begitu ringkih. Itu Paulus. Tapi lihatlah betapa hebat pelayanannya yang ia nyatakan. Kemudian Paulus adalah seorang Yahudi garis keras. Ia adalah seorang Yahudi garis keras yang berasal dari keturunan suku Benyamin, salah satu dari ke-12 anak Yakub. Ia lahir di Tarsus. Tarsus itu kalau saat ini kita kenal dengan wilayah Turki. Ia lahir di Tarsus, dibesarkan di Yerusalem. Kita tahu bersama bahwa Yerusalem dalam kitab Perjanjian Lama tercatat sebagai ibu kota kerajaan Israel bagian selatan, atau yang sering kita kenal dengan Yehuda, sebutan Yehuda. Kalau utara itu hanya disebut sebagai Israel, selatan disebut sebagai Yehuda, utara dikenal sebagai Efraim, selatan dikenal sebagai Yehuda. Selain dikenal sebagai ibu kota kerajaan selatan, Yerusalem juga merupakan pusat peribadahan orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kentalnya agama dan budaya Yahudi itu mengakar dalam hidup seorang Paulus. Namun demikian, ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, ia adalah seseorang yang berkebudayaan Helenis, kebudayaan Yunani, yang sangat berkembang maju, sangat berkembang pesat dengan segala ilmu pengetahuan dan filsafatnya. Sebut saja Sokrates, Plato, Pitagoras, Aristoteles. Mereka adalah tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Paulus juga memegang teguh kebangsaan Romawi yang sangat keras, sangat ketat dengan tata krama dan adat istiadatnya. Jadi bisa sama-sama kita bayangkan betapa keras dan betapa hebatnya seorang Paulus dengan segala metode pengajaran yang ia terima sebagai seorang Yahudi yang taat. Ia menjalani masa-masa mudanya sebagai seorang Farisi. Karena kegigihan dan gemilangnya ia dalam pengetahuan dan hukum-hukum Yahudi, ia sempat disejajarkan dengan kaum Sanhedrin, yang menurut tua-tua Yahudi pada masa itu, kegigihan Paulus ini terlihat ketika ia penuh semangat yang berapi-api menganiaya orang-orang Kristen. Ibu bapak dan saudara, kaum Sanhedrin itu adalah tua-tua Israel yang mereka kemudian diberikan kepercayaan bukan hanya untuk memimpin kehidupan rohani umat Yahudi, tapi juga memimpin kehidupan wilayah tempat mereka berada. Disebut saja tua-tua. Artinya bahwa orang yang disebut atau yang masuk sebagai kaum Sanhedrin, kalau tidak salah saya ingat itu ada sekitar 71 tua-tua.
orang yang ada di dalam lingkaran 71 tua-tua Sanhedrin itu, ya secara otomatis yang paling pertama kualifikasi yang harus dipenuhi adalah dia harus berumur sudah cukup tua dan dia sudah harus berkeluarga. Paulus disejajarkan dengan kaum ini, padahal Paulus belum tua-tua banget dan Paulus juga belum berkeluarga. Tapi karena kegigihannya, semangatnya yang berapi-api yang ditangkap oleh kaum Sanhedrin ini, ia lalu kemudian disejajarkan dengan mereka. Semangatnya untuk apa? Semangatnya untuk menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Dan perjalanannya ke kota Damsyik, ketika nanti dia di situ di gerbang pintu kota Damsyik, dia berjumpa dengan Allah. Allah menjumpai dia. Tuhan Yesus menjumpai dia. Padahal dalam perjalanannya ke kota Damsyik, Ibu Bapak dan Saudara, bukanlah sebuah misi untuk menindaklanjuti hukum-hukum Yahudi yang sudah dilanggar atau yang sudah ditetapkan oleh kaum-kaum Yahudi. Bukan. Misinya ke kota Damsyik adalah untuk menganiaya dan membinasakan orang-orang Kristen yang ada di sana. Membinasakan pengikut-pengikut Yesus yang ada di sana. Dan disinilah Ibu Bapak dan Saudara, dalam penglihatannya, ia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 9 mencatat Saulus bertobat. Pertobatan itu membawanya menjadi rasul yang sangat tekun, sangat gigih dan setia. Sebagaimana keteguhan dan kesetiaannya di masa lalu sebagai orang Yahudi, ia nyatakan itu juga dalam mengabarkan Injil kepada orang-orang atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kepada bangsa-bangsa non-Yahudi? Padahal dia bangsa Yahudi garis keras. Ia tahu persis bagaimana sifat dan karakter orang-orang Yahudi, sehingga alih-alih mengabarkan Injil kepada orang-orang yang memusuhi Injil, ia memilih untuk mengabarkan atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang memang belum mengenal. Orang-orang Yahudi apakah tidak mengenal Injil? Mengenal. Yesus pun orang Yahudi. Mereka pun kenal Yesus. Tapi memang sudah sejak awal mereka memusuhi Yesus. Sehingga Paulus kemudian menjalankan misinya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang memang belum mengenal Yesus. Kepada orang-orang yang memang belum mengenal Injil. Sehingga sekalipun ia bukanlah salah satu murid Yesus yang mengiringi perjalanan Yesus semasa hidupnya di dunia ini, Paulus memberi label pada dirinya bahwa dia pun adalah Rasul Yesus Kristus. Tapi ada spesialisasi khusus. Oke. Ada spesialisasinya, yaitu kepada orang-orang atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Korintus salah satu tempat, salah satu wilayah kota yang kemudian dikunjungi oleh Paulus. 3 kali Paulus mengunjungi Korintus. Catatan dalam ayat pertama di pasal terakhir surat 2 Korintus ini, artinya ada di ayat pasal 13 ayat 1. Di situ mengatakan bahwa Paulus 3 kali mengunjungi Korintus. Apa pentingnya kota ini sehingga mendapat perhatian khusus dari Paulus? Ibu Bapak dan Saudara, saya sebenarnya mempersiapkan slide, mempersiapkan PowerPoint begitu, tapi ya satu dan lain hal, kemudian hal itu tidak dapat ditampilkan. Korintus itu terletak di Akaya. Dan sekaligus Korintus menjadi ibu kota dari Akaya. Letaknya yang strategis membuat Korintus menjadi pusat perdagangan yang terkenal pada zaman itu, serta membuat kota itu menjadi kota yang sangat kaya.
status sosial seseorang berkaitan dengan kondisi ekonominya. Selain merupakan kota yang menjadi pusat bisnis, Korintus juga merupakan kota tujuan wisata yang sangat terkenal. Hal inilah yang kemudian membuat penduduk kota Korintus sangat terbuka terhadap dunia luar dan membuat kehidupan mereka menjadi sangat bebas. Sampai-sampai ada ahli sejarah yang menyebut mereka, orang-orang Korintus ini, sebagai orang-orang yang bejat, orang-orang yang amoral. Namun Korintus juga merupakan tempat yang sangat strategis untuk pekabaran Injil. Karena itulah Paulus kemudian merintis jemaat di sana. Keterbukaan yang mengakibatkan kebebasan inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan, salah satu cobaan bagi Paulus dan rasul-rasul lainnya ketika ada bersama dengan jemaat yang menjadi pemberitaan Injil mereka. Ibu bapak dan saudara, Paulus merintis jemaat di Korintus. Namun demikian, Paulus dituduh sebagai rasul palsu oleh beberapa warga yang menentang dan menyerang serta meragukan kerasulan Paulus. Semua itu terjadi karena pengaruh ajaran sesat yang disampaikan oleh rasul palsu yang menganggap dirinya sebagai yang paling benar. Itu kita temukan dalam ayat 1 yang menjadi bacaan kita. Catatan sejarah menunjukkan bagaimana akhir dari perjalanan pemberitaan dari para rasul. Ada yang mati karena dipanah. Ada yang mati dengan cara disalib. Ada yang mati karena kepalanya dipenggal. Dan Paulus menjadi salah satu rasul yang kematiannya karena kepala dipenggal ketika menjalani penghukumannya sebagai orang tertawan di Roma. Dari perjalanan para rasul, khususnya Rasul Paulus, kita boleh sama-sama diperlihatkan bagaimana kegigihan, kesetiaan para rasul dalam memberitakan Injil Kristus sekalipun dalam ancaman nyawa. Jemaat yang ada di Korintus pada masa lalu dan kita semua saat ini pun, anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan sebagai generasi penerus adalah buah dari pemberitaan Paulus dan para rasul di masa lalu. Dan itu yang dinyatakan dalam ayat 2 sampai ayat 3 bacaan kita. Paulus memuji orang-orang jemaat Korintus pada saat itu. Mereka adalah buah dari pemberitaan Paulus dan rekan-rekannya. Bisa kita bayangkan ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana kita sekarang ini jika Paulus dan kawan-kawannya pada saat itu punya mental yang mudah menyerah, yang hanya mau mencari keuntungan dari pemberitaan mereka. Kita tetap ada sampai dengan saat ini. Tapi bisa saja kita ada sampai saat ini dengan kisah yang berbeda. Untuk itulah diperlukan yang namanya kegigihan, keteguhan hati, tidak mudah menyerah, persisten. Itu yang Paulus dan rekan-rekannya sampaikan kepada kita melalui perjalanan pengabaran Injil mereka. Kesimpang siuran ajaran yang terjadi di jemaat rintisannya itu yang kemudian membuat Paulus menegur jemaat pada masa itu, bahkan mengancam para penyesat, mengancam pengajar-pengajar sesat. Paulus mengatakan bahwa ia tidak memerlukan surat pujian atau surat rekomendasi seperti yang dibutuhkan oleh para pencari kerja untuk menunjukkan kualifikasinya. Sebab baginya jemaat Korintus adalah bukti bahwa Paulus adalah rasul.
Paulus mengajak mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian, ini menarik. Paulus meyakini bahwa itu bukan hasil usahanya, melainkan karena pekerjaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Ayat 4 sampai ayat 6 bacaan kita mencatat. Hanya karena Tuhan sajalah Paulus mampu menjadi alat yang berguna yang memungkinkan orang-orang di Korintus menjadi percaya karena mendengar ajarannya sebagai seorang rasul. Ia hanyalah alat yang mungkin tidak berguna jika tanpa campur tangan Tuhan. Di sini Ibu Bapak dan Saudara, kita boleh sama-sama diperlihatkan kerendahan hati Paulus yang juga meneladani sikap Yesus. Filipi pasal 2 ayat 8 mencatat kesaksian Paulus tentang kerendahan diri yang diteladankan oleh Yesus. Bukan hanya kerendahan hati, tapi juga kerendahan diri. Padahal Yesus punya kuasa untuk menghindari semua penderitaan yang harus ia jalani. Tapi hal itu tidak ia lakukan. Dan untuk ada pada sikap seperti demikian, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati bukan hanya berbicara tentang sikap yang lembut, tutur yang halus, namun jauh di dalamnya sikap yang lembut, tutur yang halus dan sopan akan mendukung dan menunjang kerendahan hati yang berbicara tentang bagaimana seseorang yang percaya, seorang percaya mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mampu merendahkan diri kepada Tuhan, bahwa sungguh tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan kita wujud nyatakan dalam kerendahan hati ketika berelasi dengan sesama. Bukan hanya dalam pelayanan, namun juga dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, pergaulan, lingkungan sekitar, dan dunia secara keseluruhan. Ketika orang percaya, Ibu Bapak, Saudara, dan saya mampu memiliki kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Paulus, maka kita sudah menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh orang lain. Tema perenungan kita dalam ibadah di hari ini adalah Kamulah Surat Kristus yang terbuka. Ini penting untuk kita perhatikan bersama Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Jangan hanya jadi kitab terbuka yang dapat dibaca orang di luar sana. Lalu ketika kita kembali ke dalam keluarga, anggota keluarga kita bertanya-tanya, kenapa berbeda? Kenapa kalau di luar sana papa, mama, kakak, adik baik sekali dengan orang lain, sedangkan dengan kita yang ada di dalam rumah, kok sepertinya kita ini orang asing yang tidak dikenali. Jangan hanya menjadi kitab terbuka ketika di luar, lalu di dalam kitab itu kita tutup rapat. Tetapi jadilah kitab terbuka, jadilah surat Kristus yang terbuka, mulai dari dalam keluarga. Sehingga segenap keluarga kita menjadi kitab terbuka yang dapat dibaca oleh siapa saja. Pun di dalam pelayanan, di dalam pendidikan, pekerjaan, pergaulan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ingatlah, semua adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan bagi kita. Bukan karena kemampuan kita sendiri kita bisa bergaul dengan baik, bukan karena kemampuan kita sendiri kita bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan. Semua hanyalah titipan Tuhan. Sehingga hal penting lainnya yang boleh menjadi refleksi kita atas perjalanan pelayanan Paulus adalah rely on God, count on Him.
bergantung hanya pada Tuhan. Bergantung jangan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh menggantungkan bukan hanya harapan, tapi seluruh hidup kita pada Tuhan. Jika pada manusia saja kita bisa menggantungkan harapan kita, walaupun terkadang mendatangkan kekecewaan dan kesia-siaan, mengapa kita tidak menggantungkan harapan dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang bukan hanya memelihara? Tuhan menciptakan kita. Pemazmur mencatat, Ia menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan, seakan-akan tanpa Tuhan besok tidak ada. Kita tidak lalu berbicara tentang besok kita mati, tidak. Besok tidak ada. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan seakan-akan tanpa Tuhan besok tidak ada. Sehingga ketika kita ada di hari ini dan di hari esok, itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal terakhir yang dapat kita refleksikan setelah kita mengaku sebagai orang percaya bahwa kita adalah kitab, kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka biarkanlah orang lain memperoleh berkat ketika membaca tentang siapa itu Yesus dalam kehidupan kita. Be a blessing. Berkat Tuhan atas hidup kita jangan hanya kita batasi tentang materi, karena berkat Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terbatas. Kitalah yang terbatas. Berkat yang paling sederhana dari Tuhan yang dapat kita berikan dan membawa dampak besar bagi setiap kita adalah berikanlah senyuman yang tulus bagi setiap orang yang kita temui. Jika saat ini kita sedang beribadah dari rumah masing-masing, bagikanlah berkat itu dengan setiap anggota keluarga kita. Kita yang ada di gedung gereja boleh melihat di samping kiri dan kanan kita. Bagikan senyum kita, karena itu adalah berkat yang sangat sederhana namun membawa dampak yang besar. Kita bisa saja datang dari rumah punya pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang sangat banyak. Kita datang cari Tuhan, lalu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada di gereja, dengan jemaat-jemaat yang ada di gereja, jemaat kemudian memberikan senyum kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat membahagiakan hati, yang sangat menggembirakan hati? Ketika kita disapa dan diberikan senyuman yang sangat tulus, pergumulan kita yang berat tadi itu, kita boleh ungkapkan syukur bahwa Tuhan terima kasih, hari ini saya boleh melihat senyuman jemaat. Di rumah kita mungkin keluar dari kamar masing-masing dengan pergumulan yang di hari kemarin belum selesai, namun ketika kita ada dalam ibadah dan kita memberikan senyuman satu dengan yang lainnya, maka kita tahu dalam pergumulan kita tidak sendiri, dan itulah berkat Tuhan. Itulah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita dapat membaca tentang Tuhan dalam hidup kita. Tantangan bagi kita saat ini berbeda dengan tantangan yang dialami oleh Paulus dan para rasul pada masa lalu. Paulus dan rasul-rasul yang lain menghadapi tantangan oleh jemaat-jemaat, oleh orang-orang, oleh pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk menyesatkan hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Namun Paulus juga mengalami tantangan dari dalam, ibu bapak dan saudara-saudara. Baik Paulus pada masa itu pun kita saat ini, kita punya dua tantangan. Tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal yang dimiliki oleh Paulus adalah
Paulus sakit pada masa itu, Ibu Bapak dan Saudara. Dalam pemberitaan Injilnya, ia bukanlah seseorang yang kemudian sehat, bugar, berperawakan baik dan sebagai macam. Tidak, ia menjalaninya dengan kesakitan yang ia derita. Bahkan lebih daripada itu, ia ada dalam penjara. Itu tantangan eksternal, tantangan internal yang Paulus alami. Bagaimana dengan kita? Apa tantangan eksternal kita saat ini? Kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang kemudian membatasi gerak kita, membatasi setiap pertemuan-pertemuan kita. Namun kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang juga menganugerahkan rahmat dan hikmat-Nya, bahwa melalui kecanggihan teknologi yang ada saat ini, Ibu Bapak bisa beribadah dari rumah, bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan dari rumah masing-masing. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, sehingga di awal tadi saya bilang, Paulus belum punya WhatsApp saat itu untuk kasih kabar ke Timotius, untuk kasih kabar ke Filipus dan lain-lain bahwa bro, saya ada di sini, saya ada di sini. Selamat hari Minggu dan sebagai macam. Kita saat ini diperlengkapi dengan kecanggihan teknologi. Manfaatkan itu, berdayakan itu untuk saling menyapa, saling menegur, menjadi berkat bagi sesama kita satu dengan yang lain. Apa kabar? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Semangat ya, tetap sehat, salam sehat. Hal sederhana seperti itu bisa kita lakukan. Tantangan internal adalah hal yang paling sulit untuk kita hadapi. Apa tantangan internal kita? 3 huruf. Ego. Itu tantangan internal bagi setiap orang dalam hidup pelayanan, dalam hidup pekerjaan, pendidikan, pergaulan, keluarga, hidup bermasyarakat. Kalau ego kita tinggi, kita tidak akan pernah melewati tantangan itu. Kita tidak akan pernah menaklukkan tantangan dalam hidup kita. Kita boleh belajar dari Paulus. Ia tidak mengedepankan egonya. Ia tidak mengatakan bahwa ketika dalam perjumpaannya dengan Tuhan, ia tidak mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, yang betul saja saya ini orang Yahudi yang Yahudi garis keras. Saya tidak bisa langsung jadi pengikutmu Tuhan. Ketika ada masalah dengan pengajar-pengajar sesat atau ada masalah dengan jemaat-jemaat tempat ia memberitakan Injil, ia tidak lalu menjadi orang yang egonya tinggi, tapi dengan kerendahan hati. Ia maknai pelayanannya. Ia maknai tugas dan misinya. Mari kita pelajari itu dalam hidup berpelayanan. Jangan kita tinggikan ego kita, tapi kita tinggikan Tuhan. Sehingga pelayanan kita menjadi berkat. Hidup kita dapat menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Ibu Bapak dan Saudara, rekan-rekan muda mungkin pernah lihat salah satu tagline di Instagram begitu tentang atlet, saya lupa apa nama olahraganya itu, tapi yang bela diri dan sebagainya macam. Tapi dia dari agama saudara kita, dia mengatakan bahwa orang lain tidak baca kitab mereka. Kita yang baca, kita tunjukkan kepada orang-orang lain. Kita pun saat ini demikian. Jauh-jauh hari Paulus sudah mengatakan hal itu, bahwa kitalah surat yang terbuka. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin tidak baca Alkitab. Kita yang baca, kita yang refleksikan itu dalam kehidupan kita, sehingga orang lain dapat melihat, orang lain dapat membaca. Oh ya betul, dia itu anak Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa. Dia baik orangnya. Dia mau menolong dan sebagainya. Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat
menjadi berkat Tuhan dalam hidup keluarga, kerja, dan masyarakat. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati kita, dan mengangkat segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia,
Di saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur sukacita kami ya Tuhan, atas kasih kebaikan kemurahan-Mu yang begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau begitu mencintai kami. Banyak dosa, banyak pelanggaran yang kami lakukan, namun hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami dilayakkan untuk ada sampai dengan saat ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu dalam hidup keluarga rumah tangga kami, dalam hidup pekerjaan kami, pendidikan kami, pergaulan kami, dan hidup lingkungan masyarakat kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan, mampukan kami. Kami tidak hanya berhenti menjadi pembaca, namun kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Bahtera Kasih Makassar, di dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus kuatkan akan jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12, dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang ada dalam kandungan ibu. Tuhan berkati setiap jemaat ini dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga rumah tangga. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau pakai menjadi pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta, Bapak Pendeta Roberto Wage beserta dengan istri dan anak-anak terkasih, Ibu Pendeta Dina Pak Embonan beserta dengan keluarga terkasih. Keempat, pendeta-pendeta kami, pendeta seasas yang juga melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan yang terus memberkati, menyertai hamba-hamba Tuhan ini dengan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, terus menyertai mereka. Biarlah melalui pelayanan yang mereka sampaikan, setiap jemaat-Mu boleh merasakan jamahan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa bagi para presbiter yang melayani dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12, bagi unit-unit misioner, bagi pegawai kantor gereja, bagi koster, pun juga security yang ada. Tuhan, Engkau yang terus memberkati, menyertai para pelayan-Mu ini, Tuhan, yang memberi diri dengan penuh sukacita untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Kami berdoa untuk setiap panitia yang terbentuk di tengah-tengah jemaat ini, panitia Natal Jemaat Bahtera Kasih tahun 2020, Tuhan yang boleh terus teguhkan mereka dalam segala persiapan yang saat ini sedang mereka lakukan. Tuhan yang boleh cukupkan setiap kebutuhan panitia ini ya Tuhan. Biarlah setiap kerja layan panitia ini boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup panitia Natal ini juga ya Tuhan boleh menjadi kitab dan surat-Mu yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Berikan kesatuan hati bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus Tuhan pakai menjadi alat berkat dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga di saat ini mau berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang dialami. Mereka yang ada dalam perawatan maupun dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau menjamah dan memberkati setiap mereka ya Tuhan dalam proses pemulihan, proses perawatan yang dijalani Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan, pendampingan, topangan, cinta kasih dari keluarga juga menjadi semangat bagi mereka ya Tuhan. Semuanya itu Bapa Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan dalam proses pemulihan, proses perawatan yang sedang mereka jalani. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami
yang bersyukur bersukacita atas pertambahan 1 tahun usia dalam hidup mereka, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan rumah tangga. Hadirlah ya Tuhan, lengkapilah segala syukur sukacita yang mereka alami, sehingga di dalam pertambahan usia mereka boleh memaknai bahwa hidup mereka sampai dengan saat ini dan di masa depan Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Kekuatan kesehatan umur panjang menjadi bagian dari pertambahan 1 tahun usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga di saat ini mau berdoa bagi GPIB dalam lingkup sinodal. Tuhan, Engkau mau terus memberkati, menyertai setiap keputusan-keputusan yang disampaikan, persidangan sinode yang ditetapkan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Biarlah Tuhan saja yang boleh turut campur tangan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang juga terlibat sebagai kepanitiaan di dalamnya. Tuhan yang terus memperlengkapi mereka, memberkati mereka dalam segala usaha upaya mereka. Kami berdoa bagi GPIB di dalam lingkup MUPEL, secara khusus MUPEL Sulsel Bara. Tuhan juga mau terus memberkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani, para presbiter, pendeta, dan majelis yang tersebar di MUPEL Sulsel Bara ini ya Tuhan. Tuhan teguh kuatkan mereka dalam iman, pengharapan, percaya mereka, sehingga mereka terus Tuhan mampukan untuk melayani setiap jemaat-jemaat yang ada di MUPEL Sulsel Bara dengan segala pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang tahu. Biarlah Engkau saja yang boleh mencukupkan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami jemaat Bahtera Kasih ya Tuhan, dalam segala gumul kami, dalam segala perjuangan kami. Tuhan, Engkau yang terus memberkati, menyertai kami, jemaat kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, jemaat kami yang bergumul dalam pendidikan mereka, jemaat kami yang bergumul di dalam kehidupan pekerjaan mereka, jemaat kami yang bergumul dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, jemaat kami yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, merindukan keturunan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, jemaat kami yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai akan segala pergumulan-pergumulan jemaat kami. Engkau tahu kedalaman hati dari setiap jemaat kami. Engkau yang menenun kami sejak dari dalam kandungan ibu kami. Kami yakin dan percaya masa depan yang terbaik Engkau berikan bagi setiap kami yang bergumul, berharap dan memberikan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di saat ini ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh bertugas dalam ibadah di saat ini, baik sebagai presbiter, sebagai organis, pemandu lagu, yang boleh mempersembahkan pujian, tim taktis, adaptasi kebiasaan baru, tim multimedia, pun juga security ya Tuhan, bahkan koster yang mempersiapkan gedung gereja ini untuk kami beribadah. Setiap jemaat kami yang beribadah dari rumah-rumah masing-masing, Tuhan juga terus memberkati. Tuhan terus menyertai kami, sehingga biarlah ibadah kami di saat ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami di saat ini berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, serta pemerintah Kota Makassar. Para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, Engkau berkati mereka, beri kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. COVID-19 bukanlah satu-satunya pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Kami doakan untuk saudara-saudara kami di Yogyakarta yang saat ini ada dalam pergumulan, dalam kecaman dan ketakutan menghadapi letusan dari Gunung Merapi ya Tuhan. Bapa, teguhkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Hadir dan hiburkan mereka ya Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami. Alam ini Tuhan adalah milik-Mu. Kami serahkan keberadaan alam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Mampukan saudara-saudara kami yang ada di Yogyakarta
untuk dapat menghadapi setiap pergumulan yang harus mereka hadapi ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di berbagai tempat dalam bencana yang sedang mereka alami. Tuhan juga kuatkan mereka, Tuhan teguhkan mereka. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam memimpin dan terus mempertahankan kesatuan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong mereka, para menteri dan jajarannya, Panglima TNI dan Polri yang bersatu padu bergandeng tangan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka. Kalau Tuhan ada, kami yakin dan percaya. Kalau Tuhan ada di pihak mereka, kami yakin dan percaya. Semua hal dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beri kesadaran yang tinggi bagi kami selaku warga masyarakat ya Tuhan. Agar kami juga mau dengan penuh kesadaran menjaga keutuhan bangsa dan negara kami yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi dunia yang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami ya Tuhan. Berikanlah keteguhan iman bagi kami, sehingga di dalam iman percaya kami boleh sungguh-sungguh yakin bahwa cepat atau lambat sekalipun pandemi COVID ini berlalu dari kehidupan kami, namun jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami akan tetap kuat menjalani setiap pergumulan hidup kami, termasuk pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan dunia ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami, kesadaran bagi setiap kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk menjaga bukan hanya diri kami, tapi juga setiap orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh Indah dan Tanti Latuperisa. Dipersilahkan. I pray you'll be your eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let your spirit
When stars go out each night, l'eterna stella nella mia preghiera, let it be our prayer. Quanta fede c'è when shadows below there. Lead us to a place, guide us with your grace. Give us praise so we'll be saved. Sono mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Oppure di là, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà, reinstate life behind, il desiderio che, and watch the from above, ognuno troverà hundreds of real find, intorno dentro sé, and let us all do it. Let us be your friend, let us be your friend, just like every child, just like every child needs to find a place. Guide us with your grace, give us friends so we'll be saved. Nella fede c'è, guide us and story noi. Sento che ci Ajakan pengucapan syukur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinasihatkan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Gita Bakti 87 bait 1 dan 3. persembahkan
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dalam kehidupan, saat ini kami bersyukur atas berkat kehidupan dan kebutuhan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda syukur kami memberikan persepuluhan dan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini dan jadikan berkat bagi gerejamu dalam melakukan pemberitaan Injil dan pelayanan yang nyata kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Pakailah kami semua sebagai gerejamu menjadi penyalur damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini, khususnya di kota Makassar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB, Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 4, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Bapak Doni, pemandu lagu Kledi Sehertian dan Saudara Peter Pasanea. Persembahan pujian Bapak Doni Latu Perisa dan Saudari Indah serta Tanti Latu Perisa. Produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Ibadah hari Minggu New Normal disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah minggu secara luring dan daring mulai tanggal 29 November 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 live streaming, pukul 16.30 atau setengah 5 petang, pukul 19 atau jam 7 malam. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikut ibadah tersebut di atas agar mendaftarkan diri di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, Selasa sampai Jumat pukul 8.30 sampai 17.00. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga jemaat. Ibadah keluarga via online. Hari tanggal Rabu 25 November 2020, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan liturgi, Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, Penatua Nowi Cornelis Octavianus Hatu, dan Penatua Sony Ekber Saya. Organis, Saudara Alvin Pamo, pemandu lagu, Saudari Jeli Rentung, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU via online. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 26 November 2020,
waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbo. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia. Hari tanggal Kamis 26 November 2020, waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Pelayan firman Ibu Diaken Megi Simaila, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Ibadah syukur HUT ke-37, Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih via YouTube. Ibadah syukur HUT ke-37, Vokal Grup Eklesia Bahtera Kasih via online akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 28 November 2020, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Yuniar Jauhari STH, KMJ GPIB Jemaat Betania Makassar. 2. Bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga. Pembinaan pelayan atau pengurus Pelkat PAPT dan guru PAUD. Hari tanggal Selasa 24 November 2020, waktu pukul 18.00 WITA sampai dengan selesai. Narabina Insinyur Imelda Amelia Barus dan Baru Sibala MSI, anggota Komisi Germasa GPIB Jemaat Ora et Labora Tangerang. Moderator Penatua Rudi Donso. Tema komunikasi dan pembelajaran efektif via daring. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Dimohon partisipasi pelayan atau pengurus Pelkat PAPT dan guru PAUD Tunas Kasih dalam pembinaan tersebut. 3. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa cat Mowilex warna biru 1 kaleng A2,5 liter nomor W1431 warna putih 1 kaleng A2,5 liter nomor W1502 warna merah 1 kaleng A2,5 liter nomor W0388 warna coklat 1 kaleng 2,5 liter nomor W0554 warna kuning 1 kaleng A2,5 liter nomor W0415 dan ongkos kerja untuk renovasi logo GPIB Jemaat Bahtera Kasih dari keluarga NN Sektor Pelayanan 5. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 4. Bidang Infokom dan Litbang. Rapat koordinasi. PHMJ bersama tim Satgab Taktis AKB, Ketua, Sekretaris, dan Koordinator dilaksanakan pada hari tanggal Senin 23 November 2020, waktu pukul 20. Tempat ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. 2 PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1-12 dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 24 November 2020, waktu pukul 19. Tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Lowongan kerja. Disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa kantor majelis jemaat saat ini membutuhkan 1 orang tenaga supir atau driver dengan persyaratan 1. Telah dibaptis dan disidih, 2. Berumur minimal 18 maksimal 35 tahun, 3. Berijazah SMA atau sederajat, 4. Memiliki KTP, 5. Memiliki surat izin mengemudi atau SIM, surat keterangan berbadan sehat dan dari dokter, 7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Bagi yang berminat agar mengajukan surat lamaran pekerjaan ke kantor majelis jemaat selambat-lambatnya tanggal 30 November 2020 pukul 17.00
yang dilengkapi dengan pas foto berwarna 4x6 2 lembar dan berkas-berkas persyaratan tersebut di atas. Sidang Majelis Jemaat. Dengan berakhirnya PKA 2020 sampai 2021 triwulan 2 Juli sampai September, maka akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat pada hari tanggal Sabtu 28 November 2020 waktu pukul 18.00 WITA sampai selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat dalam sidang Majelis Jemaat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 20 November 2020, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahaya dari tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.